Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jika mudah untuk berburuk sangka kepada seseorang, maka orang lain pun akan mudah berburuk sangka kepada kita. Begitulah juga perkara buruk yang lainnya. Jika kita suka menolong orang, orang akan suka menolong kita. Begitulah juga perkara yang baik lainnya. Pastikan setiap langkah kita dalam kehidupan ini ada kebaikan untuk kita dan orang lain. Baru kita akan dirahmati oleh Allah. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Itu hanya berlaku pada orang baik saja, menurut lelaki berparas tampan namun dengan wajah tengil minta ditabok. Ia hanya pasrah melihat keanehan ketiga manusia tak diundang di depannya, yang menatapnya seolah tak ada masalah sedikit pun. Gak makan nih, kasihan loh makanannya. Makanannya nangis karena cuma diisi. Kalau kata anak alay zaman now ya, just read atau centang dua biru itu lebih kejam daripada ditolak mantan balikan. Oke, fix. Satu suara saja sudah membuat telinga panas. Jangan sampai kedua manusia lainnya menyahut, jomblo sih lo jadinya wafar mulu. Ngaca Bambang, situ juga jomblo, sinisnya. Eits, jangan salah bro, gue jomblo tapi kecengan banyak. Lihat aja nanti ada cewek lewat, gue gebet. Yang lain hanya bisa mendengus mendengar ucapan yang malu mereka akui sebagai sahabat. Hele, kebanyakan juga lo ditolak. Dari 240 cewek yang lo tembak, hanya 2 orang yang nerima lo. Gak malu? Sindiran pedas dari sahabatnya itu membuatnya tak mau kalah membongkar aib. Kayak lo paling bener aja, Ray. Lo juga sama, satu-satunya cewek yang mau nerima lo kan hanya si cupu zaman SMA. Setelah itu jadi fuckboy because si cupu dan move up jadi cewek cakep dan situ ditinggalin. Makanya jangan sok kecekepan, ditinggalin baru nyadar. Mantan gue cakep bener ya. Sudah Niko mendengar celotehan anfaedah dari kedua sahabatnya. Untung saja yang satunya tak begitu peduli. Raihan, Rohaya. Bacotan lo pada anfaedah banget sih. Lihat tuh, pada liatin. Ini bukan Jakarta woi, ini Jogja di mana adab dijunjung tinggi. Kedua orang yang sejak tadi adu mulut itu kini menatap sekeliling. Dan benar saja, sekarang mereka tengah menjadi bahan omongan. Alah, sejak kapan lo peduli malu? Biasanya juga malu-maluin. Namanya Yahya, tapi karena kedua sahabatnya waktu zaman bocil memiliki awalan nama R, maka keisengan Raihan ia menambahkan 3 huruf di depan nama Yahya yang biasa di depan ayah, disapa ayah. Rohaya, biar memiliki roh katanya. Dan benar saja, benar-benar ada roh dalam tubuhnya. Iya juga sih, sejak kapan gue jadi pemalu ya kan? Tuh kan, ketika keempatnya bertemu, maka tak ada malu dalam kamus mereka. Yoi, ini baru sobat gue. Raihan yang memang berada di samping Niko itu langsung merangkulnya dengan semangat. Saking semangatnya, membuat Niko yang bersiap menelan minumannya tersedak dengannya sambil menatap tajam. Sorry, gue sengaja, diiringi dengan cengiran khas Raihan. Lelaki seumuran Niko yang berasal dari Pulau Sulawesi ini memiliki kulit putih serta cepakan rambut yang agak gondrong, membuatnya tampil seperti lelaki dewasa. Walau memang sudah dewasa sih. Lelaki yang akan menginjak umur 26 tahun itu sudah dewasa bukan? Tapi jangan kira wajahnya dewasa sebab lelaki itu memiliki wajah baby face. Jika bertemu orang baru, orang akan mengira bahwa dirinya masih berumur 18 tahun. Singkirkan tangan Miss Queen lo dari bahu gue. Gak lepel gue temenan orang kere kayak lo. Sarkas Niko bukannya membuat Raihan melepaskan rangkulannya, malah mengeratkan.
Ia tak tersinggung karena yang dikatakan Rehan ini kebalikannya. Ia lah kaya, tampan, memiliki segalanya. Ia kaya, kecuali tambatan hati. Hidupnya ngenes woy, ngenes. Ada yang mau nemenin. Yaelah, sok kaya banget. Cibir lelaki yang sejak tadi hanya menyimak perdebatan anfaedah mereka. Akhirnya si kecebong nyaut, "Gimana Kalimantan? Udah bisa berubah jadi kali pacar belum? Ngenes banget. Masa Kalimantan aja ada? Kok kali pacar gak ada? Pasti di sana gak harmonis. Wong jadi mantan semua." Rohaya yang asli Palembang alias dari Pulau Sumatera ini memang tak kira-kira jika bertanya. Dan pertanyaannya kadang tak bermutu sama sekali. Seperti ini misalnya, plak. "Oh sakit, dasar. Biarin, biar otak lo bener dikit." Reza yang sejak tadi sudah geram dengan tingkah laku sahabat laknatnya itu langsung mengeplak kepala bagian belakang Rohaya. Gak boleh bilang itu, entar dipidana loh, mau lo masuk bui. Raihan yang memang selalu update di medsos itu memperingatkan tentang isu yang sedang panas-panasnya dibahas. "Ulang Za," pinta Ayah membuat alis Reza terangkat. "Ngapain?" "Ulang geplak pala gue, cepet." Mendengar itu Reza tersenyum miring. "Plak, astagfirullah, sakit. Lo mukul gak kira-kira?" Yahya berteriak kesal. Dirinya tak peduli lagi jika menjadi pusat perhatian. Malah ia senang biar terkenal katanya. Kan itu banget. "Siapa tadi yang nyuruh gue? Jangan salahin gue ya. Hanya menuruti perintah." Reza angkat tangan seolah tak terjadi apa-apa. Padahal ia sudah susah payah menahan tawa agar tak menyembur begitu saja. Yahya ini gobloknya tak pernah berkurang dari orok. Dasar memang. Dengusnya kasar sambil mengusap kepala bagian belakang yang tadi menjadi objek geplakan Reza. Melihat keadaan semakin tak terkendali, Niko mulai menengahi. "Jadi kalian jauh-jauh dari pulau masing-masing ke Jogja ngapain?" tanyanya heran. Pasalnya ketiga sahabatnya ini orang sibuk. Bertemu itu sangat mustahil karena memang jam terbang tinggi. Raihan yang seorang seleb dan juga sebagai pengusaha yang sedang naik daun di Sulawesi sana. Rohaya atau Yahya yang menjadi salah satu pemilik bank swasta di Palembang juga kerjanya tak main-main. Dan jangan lupakan dia suka traveling kemana-mana. Dan jangan lupakan Reza si pilot asal Kalimantan yang memiliki jam terbang paling padat di antara ketiga sahabatnya. Mereka saling tatap dan tersenyum menyebalkan ke arah Niko. "Mau morotin Pak CEO tekstil terbesar di Pulau Jawa?" Mata Niko membulat. Benar, bukan ketiga sahabatnya ini tak memiliki akhlak sama sekali. Dasar orang miskin, taunya morotin orang doang. Tapi ketiga sahabatnya seolah tuli mendengar gerutuan Niko dan sibuk melanjutkan makannya dengan lahap. Mereka tak peduli, bahkan kembali memesan. Tak tahu malu memang. Setelah semuanya sibuk dengan makanan masing-masing dan bermain ponsel, kesibukan menyita banyak pesan dan email yang mesti mereka balas. Namun karena Raihan yang notabene seorang seleb itu merasa kesal dengan kesunyian, langsung menarik paksa satu persatu ponsel sahabatnya. "Lo pada tahu nggak kalau di Pianut itu kacang?" Seolah sudah tahu karakter Raihan yang recehan, mereka hanya mendesah lelah. "Balikin ponsel gue elah, mau balas pesan baby girl." Yahya yang lebih dulu ingin meraih ponselnya, namun dengan cepat Raihan menghindar. "Halah so iya baby girl. Lo kan jomblo Rohaya, jangan sok kecakepan apalagi sok sibuk. Gue emang ganteng ya, gak kayak lo burik." Sindiran seperti itu sudah biasa bagi mereka. "Balikin Rai, ada hal penting yang harus gue lakuin nih. Ibu negara soalnya." Niko yang memang sedang memberikan pengertian pada bundanya hanya berkata pelan dengan nada lelah.
bundanya jika meminta sesuatu tak kira-kira bagaimana bisa mendapatkan calon mantu dalam kurun waktu sebulan. Ray balikin ya lah calon gue, dah kesel karena libur gue malah nggak ngapelin. Ini Reza yang juga sudah misu-misu meminta ponselnya. Bisa gaswat jika calonnya sampai salah paham. Kalian pada so sibuk sama HP sampai nggak sadar kalau sejak tadi ada cewek cakep yang nengok sini mulu. Ucapan Rehan menarik perhatian ketiganya. Mereka langsung saja membalik badan dan melihat siapa target yang Rehan maksud. Wih bener cakep guys. Tapi Niko tak peduli, ia sedang memikirkan bagaimana memberikan alasan pada bundanya. Sayang dia ukti-ukti gitu, sambung Yahya kemudian. Justru yang ukti itu menantang, coba aja lo gombalin. Perintah Reza antusias membuat Rehan yang menatapnya jengah. Siapa tadi yang panik calonnya bakal marah, sindirnya. Halah itu belakangan, guide yang dekat dulu. Ya kan Roh? Bukannya menjawab, Rohaya malah menggeplak kepala Reza. Sekali lagi lo manggil gue Roh, gue gibeng. Tunjuknya sambil menggerakkan tangan. Udahlah beraksi aja sono. Pinta Rehan dan Yahya benar-benar melakukannya. Hai Ukti, sapanya sambil melambaikan tangan pada wanita yang ngejain tak jauh dari mereka. Terlihat sang wanita berbalik berkali-kali untuk memastikan bahwa yang dipanggil adalah dirinya. Iya, yang saya panggil, yang saya sapa itu Ukti jilbab coklat. Yang cantik imut, punya ginsul, kalau senyum manis banget. Dan lubang kecil itu di pipi membuat Ukti makin Yahya melancarkan aksinya. Tapi bukannya terpesona, malah mendapat tatapan tajam. Saya nggak dengar, dasar buaya. Kedua sahabatnya yang lain langsung tertawa melihat wajah judes wanita tersebut. Yuk Nih, kita pergi. Tiap hari ini orang makin banyak. Hati-hati, apalagi macam mereka. Tukang gombal, rusuh, dan satu lagi sok kecakepan. Sarkas memang, tapi ketiganya malah tertawa terpingkal. Benar, bukan Ukti itu Ukti itu menantang, tak bisa digombal sekali saja. Tajam bener lidahnya, mengiris, tapi gue suka yang galak. Yahya yang notabene tapi dihujat, malah dengan santainya kembali ke para sahabatnya yang juga sedang menertawakan. Oke lah, gue kayaknya harus balik ke Kalimantan. Kayaknya gue harus cari tahu siapa cewek tadi. Reza berdiri dan membereskan perlengkapannya. Jangan salah, Reza masih memakai seragam kebanggaannya. Makanya sejak tadi banyak pengunjung yang melirik mereka. Apalagi tempat ini dihuni 4 manusia tampan. Siapa yang tak mau mencuci mata? Gue juga harus balik, bye. Rehan juga ikut berdiri diikuti Yahya yang sempat menghabiskan minumnya. Gue juga deh, bye Nick. Niko hanya mengangguk. Ia belum sadar sesuatu sampai sebuah pesan masuk secara beruntun di ponselnya. Jangan lupa siapkan uangnya sayang. Niko masih belum paham sampai pesan kedua dari ketiganya masuk. Totalnya 3 juta. Bayarnya cash, jangan malu-maluin. Ia tersadar sekarang. Dasar mereka. Ia berteriak kesal, palanya ketika ketiga sahabatnya memesan makanan banyak dan juga di resto termahal. Bukannya tak punya uang, tapi ketiga sahabatnya itu memang sengaja mengerjainya yang sedang tak fokus. Dasar kebodohan yang hakiki. Setelah pulang dari restoran tadi, ia hanya bisa menghempaskan tubuhnya ke kasur. Sebab harus mampir dulu ke kantor karena urusan mendadak. Kantor yang belum sepenuhnya membaik membuatnya juga ikut kelelahan. Dan jangan lupakan teror dari sang bunda membuatnya lelah jasmani dan rohani. Getaran dari ponselnya membuatnya mau tak mau untuk meraihnya. Ia mengangkat bahkan dengan mata terpejam. Halo Nick. Suara lembut itu menguasai pendengaran Niko. Ia dapat mengenal suara ini. Nicholas,
Sekali lagi panggilan itu membuatnya membuka mata dan melihat username yang tertulis, Rika. Rika adalah mantannya yang kesekian. Ia bahkan sampai lupa yang keberapa. Kenapa? Jawabnya lelah. Ia memang sangat kelelahan. Aku mau ngajak balikan. Sumpah Nik, aku gak selingkuh. Aku hanya butuh pelampiasan. Dan aku jadiin Rian pelampiasan itu aja. Aku sayang kamu Niko. Alah basi, Niko sudah sangat hafal karakter seperti ini. Pasti ya baru saja diputuskan dengan Rian. Dasar. Sorry tapi gue terlalu subhanallah untuk lo yang astagfirullah. Tut. Ia langsung mematikan sambungannya. Tak peduli mau si Rika itu nangis kek, kalau perlu nangis darah sekalian. Siapa suruh selingkuh hanya karena Niko tak mau membelikannya mobil? Hello, lo pikir beli mobil kayak beli cilok? Dasar betina. Matre, gue gak sebodoh itu buat balikan sama mantan ya. Jangan harap loh. Ia terus memaki padahal yang ia lihat hanya layar gelap ponselnya. Dasar aneh. Saat akan menutup mata, ponselnya bergetar lagi. Ia kira Rika yang menelpon. Ia langsung saja menggertak. Gue bilang gue gak mau balikan sama lo. Lo itu matre, gak tahu terima kasih, gak bersyukur punya cowok ganteng kayak gue. Dasar lo, siapa yang mau balikan sama kamu? Niko terdiam. Ia langsung melihat siapa yang menelpon barusan. Matilah dirinya, Ibunda Ratu. Itu bun, ia gelagapan. Ia tadi sempat mengumpat, semoga bundanya tak masukkan ke hati. Apa? Bunda gak pernah ngajarin kamu buat mengumpat apalagi menghina wanita, ya Nicholas Ferdian? Duh, harus bagaimana sekarang? Niko benar-benar panik. Bundanya ini sangat tak suka kekerasan. Enggak kok bun, bercanda doang. Masih berusaha tenang ala Niko. Halah dasar bocah. Gimana, udah dapat calon? Nah kan, ini semua semakin horor. Ini baru putus 2 minggu lalu dan ia belum menemukan mangsa selanjutnya. Ia juga pilih-pilih untuk ditunjukin pada bundanya. Itu bun, belum. Walau bundanya tak bisa melihat ekspresinya, tapi ia mencoba mencairkan suasana. Ingat ya, jika bulan depan kamu belum punya calon, terpaksa bunda akan menjodohkan kamu dengan anak Pak Kiai Abdullah. Nah kan, ini lebih horor. Pertama, ia tak suka anak Kiai itu. Kedua, ia tak ingin memiliki mertua Kiai, bisa habis dirinya karena jarang sholat. Iya bun, tenang aja. Anak bunda kan ganteng. Berusaha pede agar bundanya tak memperpanjang. Sudahlah, ingat ya bulan depan bunda bakal ke Jogja buat lihat. Dan itu harus ada. Dan panggilan terputus. Masalah perusahaan belum beres. Mantan yang tiap hari ngajak balikan. Dan sekarang masalah bundanya. Rasanya ia pengen mati saja. Enggak deng, tidur aja kan lelah. Bersambung. Thank you for watching.